Yohanes pasal yang ke-20 ayatnya yang ke-1 sampai ayatnya yang ke-10. Izinkanlah kami membacakannya dari Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua. Demikianlah firman Tuhan. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu penutupnya telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Lalu berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di situ. Namun ia tidak masuk ke dalam. Datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di situ, sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus yang terletak dekat kain kafan itu, tetapi terlipat tersendiri di tempat yang lain. Sesudah itu masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah murid-murid itu ke rumah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat Paskah bagi kita semua. Katanya Yesus sudah bangkit, tapi kurang semangat ini. Selamat Paskah bagi kita semua. Selamat Paskah sisi Bapak Durian. Belum semua ya. Selamat Paskah Padut Suara Sulawesi. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, topik dalam pesta Paskah yang pertama ini adalah Yesus bangkit dari antara orang mati. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sesudah Tuhan Yesus mati di kayu salib, para murid-murid dan para pengikut Yesus termasuk perempuan yang tertulis tadi di sini ketakutan. Mereka ketakutan karena Tuhan Yesus telah mati di kayu salib. Karena guru mereka telah mati di kayu salib, mereka ketakutan dan mereka bersembunyi di suatu tempat. Akan tetapi pada hari Minggu pertama, jadi Tuhan Yesus mati di kayu salib hari Jumat, hari Sabtunya itu hari Sabat, tidak boleh beraktivitas. Lalu pada hari Minggunya lah, pagi-pagi benar, disitulah Maria Magdalena pergi ke kubur Yesus. Maria Magdalena pergi ke kubur Yesus adalah sebuah tradisi atau sebuah kebiasaan orang Yahudi bahwa mereka harus meminyaki tubuh orang yang meninggal. Jadi Maria Magdalena datang ke kubur itu, ke kubur Yesus untuk meminyaki tubuh Yesus. Dia mau ziarah dan dia mau memberikan penghormatan terakhir kepada Tuhan Yesus, karena dia akan melanjutkan kehidupannya seperti semula. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bagi orang Yahudi tidak ada kebangkitan, dan mereka merasa bahwa murid-murid itu merasa bahwa kalau Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, tidak ada lagi yang akan mereka lakukan. Selesai tugas mereka. Bagaimana ibu-ibu sisi korban dunia? Berani gak seperti Maria Magdalena yang datang ke kubur Yesus sendirian? Berani kan jam 5 pagi datang ke kuburan? Berani? Gak berani ya? Ya, kalau tadi di Injil Yohanes itu hanya sendiri Maria Magdalena. Tapi kalau di Injil
Maria Magdalena dan Maria yang lain itu datang ke kubur Yesus bukan untuk mau memastikan apakah Tuhan Yesus itu benar-benar bangkit. Mereka tidak mengerti, mereka tidak tahu, mereka tidak percaya bahwa Yesus akan bangkit. Tetapi Maria Magdalena datang ke tempat itu, ke kubur Yesus, hanya untuk meminyaki tubuh atau mayat Yesus, bukan percaya, bukan memastikan bahwa Yesus benar-benar bangkit pada hari yang ketiga. Tetapi setelah Maria Magdalena sampai di kubur Yesus, dia melihat bahwa batu penutupnya telah diambil orang, telah digeser. Lalu dia berlari-lari menjumpai Simon Petrus dan murid yang lain, dan dia mengatakan, apa saudara-saudari di ayat 2 ini? Tuhan Yesus telah diambil orang, dan kami tidak tahu di mana dia diletakkan. Maria Magdalena berpikir, meyakini bahwa tubuh Yesus telah diambil orang, bukan dibangkitkan. Lalu murid-murid Yesus pun penasaran. Mereka berpikir, masa iya nggak ada tubuh Yesus itu? Kemudian berlarilah Simon Petrus dan murid yang lain itu ke kubur itu. Dan pikiran mereka, pemahaman mereka sekali lagi, mereka bukan percaya Tuhan Yesus telah dibangkitkan, tetapi mereka ingin memastikan benar nggak tubuh Yesus itu masih ada di situ atau tidak, sesuai perkataan si Maria Magdalena. Dan akhirnya Maria Magdalena, Simon Petrus dan murid yang lain itu setelah sampai di kubur Yesus, mereka melihat bahwa tubuh Yesus tidak lagi berada di kubur itu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berbahagialah mereka yang tidak melihat dan percaya. Amin. Percayakah kita bahwa Yesus telah bangkit? Percayakah kita bahwa Yesus telah bangkit? Ya, percaya. Tetapi pertanyaan kedua, bagaimana kita mau menghidupi, memaknai kebangkitan Yesus yang kita rayakan pada hari ini? Apa makna kebangkitan Tuhan Yesus ini dalam kehidupan kita di pesta Paskah ini? Pesta Paskah ini adalah pesta sukacita. Makanya di gereja kita KBP, pesta Paskah itu dilaksanakan 2 kali, hari ini dan besok. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang datang ke kuburan ziarah, tapi ada hal-hal yang tidak boleh kita lakukan di kuburan itu. Yang pertama, menyampaikan pesan-pesan kepada orang yang meninggal itu. Martona, Maria Magdalena dia hanya berziarah memiyaki badan Yesus. Yang kedua yang tidak boleh kita lakukan adalah membawa makanan orang-orang yang meninggal itu, saudara-saudari kita. Kiranya saudara-saudari, Bapak Ibu, itu harus kita jauhkan dari kehidupan kita. Datang ke kuburan seperti Maria Magdalena, jangan menyampaikan pesan-pesan makanan itu yang penting. Jangan membawa makanan kesukaan orang yang meninggal itu untuk minuman. Itu hendaknya kita jauhkan dari kehidupan kita. Dan kita lihat saudara-saudari dalam nas ini, murid-murid Yesus itu ketakutan karena Tuhan Yesus telah mati di kayu salib, dan mereka tidak mengerti bahwa Tuhan Yesus di masa kehidupannya telah mengatakan di Matius 6 ayat 21 bahwa ia akan pergi ke Yerusalem dengan banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli Taurat, dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pesta Paskah yang pertama ini mau mengatakan kepada kita, jangan lagi hidup dalam ketakutan, jangan lagi hidup di dalam keputusasaan. Bagi orang yang tidak beriman, kematian itu adalah akhir dari segala-galanya. Bagi orang yang tidak beriman, kematian itu adalah akhir dari kehidupan manusia. Tetapi melalui pesta Paskah pertama ini, kebangkitan Yesus menjadi pengharapan bagi kita.
kematian Yesus dan kebangkitan Yesus menjadi keselamatan bagi kita. Maka Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa sekarang yang kira-kira yang membuat kita ketakutan? Ada orang yang ketakutan akan masa depannya. Ada orang tua yang ketakutan dengan kehidupan ekonominya. Ada orang tua yang ketakutan bagaimana nanti anak-anaknya nanti sudah tamat sekolah, kuliah tapi tidak pekerjaan. Ada orang tua yang ketakutan kalau anaknya nanti sampai ikut-ikut kenakalan remaja. Apalagi yang orang tua yang jauh dari mereka. Demikian juga dengan remaja dan pemulung, memiliki ketakutan-ketakutan, kekhawatiran-kekhawatiran. Tetapi firman Tuhan dalam pesta Paskah pertama ini mengatakan kepada kita bahwa kebangkitan Yesus menjadi kebangkitan orang percaya. Maka kebangkitan Yesus menjadi pengharapan bagi kita dalam kehidupan kita. Kebangkitan Yesus yang kita rayakan hari ini memberikan semangat baru bagi kita. Kalau ada Bapak Ibu, saudara-saudari yang hari ini yang dalam keadaan bersedih atau berduka cita, kebangkitan Yesus mengatakan kepada kita ini menjadi sukacita bagi kita. Kematian itu bukan akhir segala-galanya, tetapi kematian adalah awal kehidupan yang kekal. Oleh karena itu saudara-saudari, kebangkitan Yesus membuat kita tidak lagi hidup dalam keputusasaan. Harus bersemangat, harus bersukacita. Seperti tadi Korina Sola Gracia Yena, gabi ina nama sahala membuat hadameon. Ibu-ibu membawa sukacita bagi anak-anaknya, bagi keluarga, membawa kedamaian. Kalaupun mungkin keluarga sedang tidak baik-baik saja, anak-anak mungkin nakal, tetaplah ibu-ibu seksi Korpol Duria Pesta Paskah hari ini mengatakan, jadilah ibu-ibu yang masahala membawa kedamaian. Jadi ibu-ibu yang teladan bagi anak-anaknya. Kalau nggak bisa bapak jadi teladan di rumah ini, ibu-ibu jadi teladan ya. Tapi bapak-bapak juga harus teladan dari keluarga. Sekarang bagaimana kita kembali lagi ke awal? Bagaimana kita memaknai kebangkitan Yesus ini? Kalau tadi Maria Magdalena pergi menjumpai murid-murid dengan ketakutan, dengan berpikir bahwa Yesus telah diambil orang, sekarang kita memberitakan kebangkitan Yesus itu dengan keberanian. Tadi intinya Sola Gracia ikon barangnya sama si Maria Magdalena ya. Saksikanlah kebangkitan Yesus itu dengan membawa sukacita, membawa kedamaian, membawa semangat yang baru di tengah-tengah keluarga kita. Saksikanlah Yesus yang bangkit itu dengan membawa pengharapan, membawa kekuatan di tengah-tengah keluarga kita. Saat ini Bapak Ibu, saudara-saudari, ada begitu banyak kekhawatiran manusia. Sakit penyakit, ekonomi di Indonesia yang tidak baik-baik saja. Banyaknya kejahatan sekarang ini menginang PHK, pengangguran dan lain sebagainya. Akan begitu banyak tantangan yang akan kita hadapi sepanjang tahun 2025 ini. Tetapi biarlah Pesta Paskah yang pertama ini memberikan pengharapan bagi kita, saudara-saudari. Kebangkitan Yesus itu memberikan semangat baru bagi kita. Pesta Paskah itu harus disukacita. Cukuplah kemarin kita di Jumat Agung merenung berduka. Tetapi di Pesta Paskah ini kita memiliki semangat baru dalam kehidupan kita. Dan jangan kita abang-abang jatuh kepada keputusasaan. Seperti para murid itu, mereka sudah putus asa karena Yesus telah mati di kayu salib. Kita yang sudah merayakan kebangkitan Yesus tidak lagi dalam keputusasaan, karena Yesus telah bangkit bagi kita.
Yesus sudah bangkit dari kematian, kita pun harus bangkit dari segala keterpurukan kita. Jangan biarkan masalah itu membebani kita, membuat pikiran kita buntu, membuat kita lemas, bahkan sakit dinam. Banyak orang itu sakit karena pikirannya. Tetapi biarlah kebangkitan Yesus ini memberikan kehidupan yang baru, pengharapan bagi kita, Bapak Ibu, saudari, supaya kita semua memenangkan setiap pergumulan kita, setiap penderitaan kita, setiap persoalan kita, supaya hidup kita pun boleh kita jalani dengan sukacita. Ya, saya semua berkuliah. Terima kasih dan pelayanannya di Pesta Paskah pertama ya, dan saudara saya tadi. Tetap semangat untuk melayani di gereja, walaupun mungkin tantangan ada dan tantangan keluarga ya, tapi semangatlah untuk melayani Tuhan. Seperti si Maria Magdalena. Maria Magdalena itu dia mengikuti Yesus tidak hanya sampai Yesus mati di kayu salib, tapi mulai karena Yesus dia mengikuti Yesus, bahkan berani untuk datang ke kuburan subuh-subuh. Inilah dasar dari buah-buah hidup yang menginangnya. Kalau buah hidup terserahkan subuh, inilah dasar teologinya. Berani kita inang sebagai ibu-ibu. Kalau belum itu tidak berani mereka, karena mereka takut kepada prajurit-prajurit tentara-tentara nanti ditangkap mereka. Makanya subuh-subuh datang ke kubur Yesus supaya tidak dilihat orang. Tapi ternyata Yesus lama. Demikian firman Tuhan. Tuhan kita melakukan firman-Nya selalu Paskah bagi kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertata di surga, kami mengucap syukur kepadamu di Pesta Paskah yang pertama ini, peringatan hari kebangkitan Yesus Kristus. Kami diingatkan oleh firman-Mu bagaimana Maria Magdalena berani dan Maria yang lain pergi ke kubur Yesus untuk meminyaki tubuh Yesus. Tetapi mereka tidak menemui Yesus di tempat itu, di kubur itu, karena Tuhan Yesus telah bangkit. Demikian juga dengan para murid-murid datang ke kubur itu. Mereka penasaran memastikan apakah tubuh Yesus ada di kubur itu atau tidak. Mereka belum mengerti bahwa Yesus akan bangkit pada hari yang ketiga. Mereka belum mengerti bahwa Tuhan Yesus akan bangkit dari kubur itu dan menjadi keselamatan bagi orang percaya. Ya Allah Bapa di surga, para murid dan perempuan itu ketakutan setelah Yesus mati di kayu salib. Demikian juga dengan kami Bapa, orang-orang percaya umat-Mu. Mungkin ada ketakutan-ketakutan kami di dalam kehidupan kami, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah sekolah pendidikan kami, ketakutan kami di tengah-tengah lingkungan kami, hal-hal yang membuat kami hampir putus asa, menyerah, persoalan pergumulan kami. Tetapi biarlah melalui Pesta Paskah pertama ini, kebangkitan Tuhan Yesus memberikan semangat, kekuatan, keberanian, pengharapan bagi kami bahwa kematian bukanlah akhir dari segala-galanya, melainkan awal dari kehidupan yang kekal. Tuhan, jangan biarkan kami jatuh ke dalam dosa, jangan biarkan kami jatuh ke dalam keputusasaan. Meskipun banyak persoalan pergumulan kami, tetapi biarlah kami bangkit jasmani dan rohani kami untuk menjalani kehidupan kami, terlebih di tahun 2025 ini Bapak. Bapak di surga, Engkaulah yang memberkati seluruh jemaat-Mu yang hadir saat ini. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, panjang umur, memberkati setiap pekerjaan, amal dan inang jemaat-Mu, dan apostol-Mu. Tuhan yang memberikan hikmat dan kepintaran untuk setiap anak-anak yang masih sekolah, yang sudah berkuliah. Tuhan, Engkau yang memberkati sisi perempuan mulia dan juga untuk sholat gracia yang melayani di Pesta Paskah ini. Biarlah mereka seperti Maria Magdalena itu berani untuk melayani, berani untuk menyatakan kebangkitan Yesus di tengah-tengah hidup mereka. Jangan biarkan Tuhan ketakutan-ketakutan menutupi hati dan pikiran seksi perempuan mulia. Bapa di surga, Kau yang memberkati setiap
Jemaatmu yang ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan, Tuhan tambahkan panjang umur, kesehatan, dan murah rezeki bagi mereka. Bapa, seluruh kami pelayanmu, pendeta, diakonis, parhalado, tim fungsi solider, multimedia yang melayani pada pesta Paskah hari ini. Kuatkan kami Bapa, mampukan kami untuk dapat melayani dengan tenang gereja ini. Allah Bapa di sorga, ketika pun kami nanti akan kembali dari rumah yang kudus menuju tempat kami masing-masing, Tuhanlah yang menyertai kami di perjalanan. Dan ketika esok hari Bapa kami akan melanjutkan segala aktivitas kami, Tuhanlah yang memberkati, memberikan kekuatan bagi kami pribadi lepas pribadi. Bapa di sorga, kami adalah manusia yang penuh dengan dosa. Ampunilah kami atas segala dosa kami. Di dalam Putra-Mu Yesus